Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Lukman Official, yang membahas seputaran Microsoft Office. Baik teman-teman, di video kali ini, video part 4, kita akan membahas beberapa rumus lagi untuk rumus Excel. Di sini saya sudah menyiapkan 3 rumus beserta contohnya. Di sini rumus yang akan kita bahas itu yang pertama itu adalah VLOOKUP, yang kedua itu adalah HLOOKUP, dan yang ketiga itu if error. Di sini saya sudah ada contohnya untuk VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error ini. Dan di sini saya juga punya data referensi sebagai data pendukung untuk rumus tersebut. Oke, di sini ada nama karyawan, umur karyawan. Di sini ada yang datanya vertikal dan ada datanya yang horizontal. Oke, langsung aja kita mulai untuk rumus dan contohnya. Oke, di sini yang pertama itu adalah VLOOKUP. Apa sih itu VLOOKUP? VLOOKUP itu adalah singkatan dari Vertical Lookup. Nah, rumus ini biasanya kita gunakan untuk melookup data atau mencari data yang bersifat vertikal. Contohnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, baru dia minta sini lookup value. Lookup value itu adalah yang mau kita cari. Contohnya di sini kan kita mau cari umur karyawan nih. Data acuannya itu adalah nama karyawan karena di data referensi kita nama karyawan itu ada. Jadi di sini kita klik Barto titik koma, baru kita mau cari datanya di mana, di sheet yang berbeda di data referensi. Makanya kita menuju ke data referensi. Setelah itu kita blok ini karena ini adalah VLOOKUP, jadi dia partikel. Kita blok semua. Jangan lupa klik F4 agar rumus tersebut terkunci dan tidak lari. Oke, F4 terus titik koma, terus terus yang dia minta ini di rumusnya minta ini call index 6. Call index 6 ini adalah data mana yang mau di kolom berapa, data yang Anda cari, yang kita cari gitu ya. Di sini kita cari datanya itu yang umur karyawan, berarti di kolom B. Berarti 1, 2. Berarti di sini kita klik 2 titik koma, terus kita klik false. Nah, agar apa yang kita cari sesuai dengan apa yang kita rumuskan, sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Tutup kurung, enter. Oke, di sini Barto itu umurnya 23 tahun. Oke, pas ya. Setelah itu langsung kita tarik ke bawah. Oke. Di sini kenapa NA? Nanti saya jelaskan untuk rumus yang NA ini ya. Nah, di sini sengaja saya buat satu NA tidak ada di data sini agar untuk sebagai contoh untuk rumus yang ketiga. Oke, sekarang kita mencari status karyawan. Status karyawan. Kalau di referensinya kan ada nih status karyawan nih. Oke, langsung kita buat seperti yang tadi, sama dengan VLOOKUP buka kurung, data acuannya itu adalah Barto titik koma. Setelah itu masuk ke data referensi, data yang akan kita masukkan ke rumus. Kita blok aja ini. Oke, terus 4 titik koma. Di kolom berapa datanya itu yang mau kita cari? Di kolom ke 3, 1, 2, 3. Berarti masuk ke 3 titik koma false, tutup kurung, enter. Oke, untuk status karyawan Barto ini sudah menikah. Jadi Barto menikah. Oke, benar ya teman-teman ya. Langsung kita tarik ke bawah. Oke, status menikah sudah benar. Untuk domisili ada juga di sini domisili. Berarti sama juga untuk rumusnya kita buat sama dengan VLOOKUP buka kurung Barto titik koma, data referensi ini kita blok. Jangan lupa F4 untuk mengunci rumusnya, titik koma. Data yang mau kita minta datanya di kolom berapa? 1, 2, 3, 4. Kolom 4 titik koma false, tutup kurung, enter. Oke, di sini domisilinya sudah muncul, langsung kita tarik ke bawah. Oke, di sini adalah lama perjalanan dari kota mereka ini ke tempat kerja atau ke tempat kerja mereka. Contohnya
tempat tempat tinggal mereka kan ini di Bandung, contohnya kerja di Kalimantan atau di Makassar atau di mana yang jauh lah, kita ibaratkan begitu. Jadi untuk lama perjalanan ini kan, untuk rumusnya ini kan, untuk datanya ini kan horizontal nih. Berarti kita tidak menggunakan VLOOKUP, kita menggunakan HLOOKUP karena di rumus kedua ini adalah HLOOKUP itu adalah singkatan dari horizontal lookup yang biasa digunakan untuk mencari data yang bersifat horizontal. Jadi untuk data yang horizontal seperti contoh ini, biasanya kita gunakan HLOOKUP. Langsung kita contohkan sama dengan HLOOKUP buka kurung, datanya itu mana? Kalau data dari ini kan data dari acuan datanya itu kan dari domisili nih. Coba kita lihat lagi ya, kembali ke referensinya. Di referensinya ini kan tidak ada nama nih, yang ada kota sama lama perjalanan. Yang kita butuhkan di sini lama perjalanan, kotanya sini ada domisilinya. Nah, berarti jadi acuan kita adalah kota. Jadi sama dengan HLOOKUP buka kurung kota titik koma, referensinya berarti ke sini. Oke. Jangan lupa yang 4 untuk mengunci rumus, titik koma. Baru di baris berapa yang mau kita cari ini. Ini row indexnya itu di baris berapa. Kalau VLOOKUP kan di kolom berapa. Kalau HLOOKUP di baris berapa kita mau cari. Di baris ke 2. Jadi kita masukkan 2, false. Enter. Oke, di sini untuk ke Bandung itu lama perjalanan itu selama 2 hari. Oke. Langsung kita tarik ke bawah. Oke. Baru Bang, yang NA ini gimana? Oke, yang NA ini kita akan menggunakan rumus if error. NA ini terjadi ketika data yang kita VLOOKUP tidak ada di data yang kita cari, begitu. Contohnya, kalau untuk NA ini biasanya data itu tidak ditemukan, not available. Nah, jadi kalau untuk menghilangkannya ini, gini cara penggunaan if errornya itu sama dengan kita klik F2 dulu untuk rumusnya. If error buka kurung, rumus VLOOKUP-nya dibiari aja. Untuk VLOOKUP-nya aja. Terus di sini paling ujung ini titik 2 titik koma tanda kutip. Jadi NA-nya ini mau kita buat apa? Ketika datanya itu tidak ditemukan di hasil VLOOKUP kita, datanya itu apa yang ingin kita munculkan ketika data itu tidak muncul. Contohnya, kalau datanya tidak ditemukan, maka yang muncul itu tidak ada. Contohnya, tutup kurung. Oke. Di sini kenapa nggak berubah? Karena di data kita itu Barto ini ada. Di data referensi kita ini Barto ini ada. Jadi ketika kita buat if error dia nggak muncul. Coba kita tarik ke bawah. Dan untuk Boge dia muncul tidak ada. Karena apa? Karena di rumusnya ini kita minta ke Excel bahwasanya ketika rumus yang kita masukkan, ketika rumus yang kita VLOOKUP ini ada satu yang error, maka dimunculkan tidak, kata-kata tidak ada. Jadi untuk NA yang seharusnya pertama itu NA menjadi tidak ada karena sudah kita ganti menjadi tidak ada ketika rumus kita ini error. Oke, untuk yang kedua ini sama aja. Kita klik F2. Kita tambahi if error buka kurung. Setelah itu titik koma. Setelah itu tanda kutip. Ingat ya, setiap rumus yang tidak menggunakan angka harus menggunakan tanda kutip. Oke, tidak ada titik 2 tutup kurung. Oke, langsung kita tarik ke bawah. Oke, dia muncul ya teman-teman ya. Oke, dan ini pun begitu juga. If error buka kurung
Oke. Sini titik 2 koma. Tidak ada. Titik 2. Tutup kurung, jangan lupa. Oke, kita tarik ke bawah dan muncul, dan ini juga sama untuk lookup-nya. If error, buka kurung, lookup-nya sama aja. Terus titik 2 sini tidak ada. Jangan lupa tutup kurung. Oke, enter. Oke, sudah jadi. Begitulah penjelasan untuk ketiga rumus ini. Ketika ada teman-teman yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya respon dan saya jawab untuk penjelasan berikutnya. Atau kalau penjelasan saya kurang jelas dan terlalu cepat, tulis sekali lagi di komentar agar saya evaluasi untuk kedepannya. Oke, cukup sekian aja saja video dari saya. Dadah!